Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Dunia Digital Marketing. Pada video kali ini saya ingin sharing atau berbagi mengenai bagaimana cara kita membuat konten di blog yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sebagai contoh, kita sudah membeli blog ya untuk nice makanan. Jadi di video ini saya sudah menentukan, misalkan ini untuk Google AdSense ya, kita akan membuat sebuah blog untuk media periklanan. Jadi ini tidak terpaku untuk Google AdSense. Misalkan banyak sekali media periklanan yang lain. Salah satunya misalkan Astera ya, ataupun mungkin yang lainnya banyak ya. Jadi ini hanya contoh Google AdSense ya yang paling familiar ya. Jadi di sini kita sudah menentukan di video sebelumnya yaitu menentukan makanan dan minuman ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mencari postingan nantinya. Nah, sebelum membuat postingan nantinya, kita harus mencari dulu kata mana yang akan kita posting terlebih dahulu ya. Saya ini di sini sudah menentukan makanan ya, menentukan kata. Saya mengetikkan tadi makanan, maka keluar di sini ada sekitar, coba lihat pada relatednya, di sini ada sekitar 41.000. Artinya kalau kita tembak semuanya postingannya, kita bisa mendapatkan kira-kira 41.000. Tapi ada posting-postingan yang sama ya, yang sama itu tidak boleh dibuat ya. Kata-kata yang istilahnya yang mirip gitu tidak boleh ya. Ya di sini ya, sebagai contoh misalkan ini kalau ada kata makanan kucing, kucing makanan itu sama ya, jangan diambil. Tapi kalau makanan kucing, makanan ikan itu kan berbeda ya. Itu jadi berbeda. Nah, itu boleh kita ambil. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini kalau kita target semuanya itu ada sekitar 41.000 posting ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan ranking di sana, maka kita akan mendapatkan sebuah traffic yang besar sekali ya, yang sangat besar sekali. Makanan bahkan di sini volumenya mencapai 240.000 pencarian ya di search engine itu ya. Kemudian SEO di pikulnya ini 56 SEO di pikulnya. Kemudian SEO di pikul ini yaitu SEO tingkat kesulitannya, semakin ke atas ini akan semakin sulit. Nah, ini kita ada kata makanan ya. Di sini makanan, kemudian di sini ada tempat makanan terdekat. Nah, ini kita bisa posting mengenai tempat makanan terdekat. Jadi tempat-tempat makanan terdekat yang ada di sekitar kita ya. Misalkan itu apakah itu makanan, sebagai contoh misalkan mengenai bakso atau mengenai mie ayam dan lain sebagainya ya, itu silahkan di posting ya, seperti itu. Nah, kita harus menseleksi postingan mana yang akan kita mulai ya. Kalau kita bermain di postingan yang kecil, ini akan sangat sulit ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita menarget makanan, misalkan menarget katanya 1, 2, 3 atau mungkin bahkan 4 juga ya, itu sangat sulit ya. Kita harus menarget yang katanya long ya, artinya panjang gitu ya. Nah, katanya panjang kemudian volumenya sedikit. Kenapa? Karena semakin besar biasanya akan banyak kompetitor yang sangat kuat di sana ya. Yang harus kita lakukan, kita harus menseleksi ya. Di tool ini, di Ubersuggest ini sangat mudah sekali ya. Saya akan tentukan dulu di sini
Saya pilih yang isi ya, 0 sampai 36, 35 ya. Kita lihat ya, yang isi. Nah, ini sudah ketemu yang isi. Akan tetapi yang isi ini masih ada 2 kata ini ya, makanan pedas. Ini bagus ya, volumenya 33.100. Ininya isi ya, SEO Pickle-nya isi bagus. Tapi tingkat persaingan kompetitornya ini masih banyak ya, menurut saya masih banyak. Kalau kita cek ini masih besar ya tingkat persaingannya. Kemudian makanan yang mengandung protein ini 1 makanan, yang 2 mengandung 3 protein, 4 ini juga sama ya, volumenya masih besar. Nah, kita harus lakukan spesifik lagi. Saya akan coba di sini 10 sampai dengan misalkan saya coba sampai 50 saja dulu. Apakah masih ada keywordnya? Nah, ini kan coba lihat di sini sudah mulai panjang ya. Makanan khas Bogor yang wajib dicoba. Nah, inilah keyword-keyword seperti ini yang akan kita target. Jadi keyword-keyword yang long tail, kemudian volumenya kecil ya. SEO Pickle-nya juga isi ya, rendah. Apalagi yang ini 5, SEO Pickle-nya 5 ya. Contoh analisis SWOT bisnis makanan. Kemudian usaha makanan setengah jadi. Kita lihat dulu ke bawah. Ini enggak terlihat ya. Saya akan coba lebih spesifik lagi ya, lebih kecil lagi. Saya akan coba di sini 10 sampai dengan 10 saja ya, sampai 20 mungkin. Kita lihat 20 ini pasti. Ini kalau misalkan menggunakan premium, ini akan kita bisa lihat hampir semuanya ya, bisa kita download ya, kita cari. Nah, ini lihat isi-isinya seperti ini, sesuai dibikin 5 itu ya. Kemudian 6, 5, 6 ya, ini bahaya kecoa pada makanan Arab yang terkenal. Nah, seperti ini makanan. Ini 4 tapi ininya 5 Saudi Pickle-nya ya. Ini keyword, tapi kita cari yang lebih panjang lagi. Saya akan seleksi lagi. Jadi kita harus benar-benar menyeleksi ya. Saya akan coba 0 sampai dengan 10. Nah, ini 10 ya. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Jenama makanan kucing untuk gemuk. Makanan pantang ibu hamil trimester pertama. Nah, seperti ini. Ini saya dipikulnya 6 itu ya. Saya akan coba copy dulu ke clipboard ya, supaya terlihat kata kuncinya. Copy all to clipboard. Kemudian, nah ini makanan. Ini kata kunci utama. Nah, ini kita sudah dapatkan, ini hanya ini walaupun 10 ya, tapi kita bermain bersaing dengan low kompetisi atau kompetitor yang sedikit. Dan ini ikan mentah yang dijadikan bahan makanan untuk sushi dinamakan. Nah, ini bisa kita jadikannya pertanyaan ya. Apa ikan mentah yang dijadikan bahan makanan untuk sushi dinamakan? Jadi ikan mentah yang dijadikan bahan makanan untuk sushi dinamakan apa? Itu ya. Kita tambahkan apa nanti ya. Nah, seperti ini nih, panjang. Kemudian lagi, nah, ini tip diet makan penghancur lemak. Kemudian ini ya, makanan pantangan ibu hamil trimester pertama itu ya. Nah, ini 10 ya. Kemudian langkah berikutnya, nah ini belum selesai ya. Kita baru melakukan riset mencari long tail saja dengan pencarian per bulannya. Langkah berikutnya kita harus menentukan ya, di sini kita harus menentukan
Ini ya kompetitornya. Saya coba di sini masukkan. Jadi ini tidak kelihatan ya. Kita masukkan nanti di Google Search-nya yaitu Intitle.2 itu ya. Kemudian masukkan kata ini, misalkan yang coba yang ini, misalkan makanan pantangan ibu hamil. Nah ini nanti tinggal copy paste di Google Search ya. Nah ini coba lihat resultnya ada 2 ya. Apa yang saya katakan tadi bahwa inilah yang kita akan tembak ya, seperti ini. Ini result 2, jadi persaingannya hanya 2. Jadi ini, nah ini ada 2 ya. Kemudian resultnya kita tentukan result 2. Nah ini ya. Nah seperti ini. Jadi ini resultnya 2. Bagusnya kalau misalkan di sininya 0 gitu ya, itu lebih bagus lagi. Kemudian saya coba yang ini. Saya akan ganti. Ini tidak kelihatannya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini saya. Jadi ini kata ini. Saya coba di all in title ya. Jadi ini untuk kompetitor halaman ya, ini untuk tingkat. Oh, ini tidak ada. Nah, ini jadi kalau misalkan nanti kita ketemu ya, contohnya seperti ini ya. Ini makanan pantang ibu hamil trimester pertama. Ini 10 ya. Pencarian setiap bulannya, tapi resultnya 2. Nah, ini seperti ini yang kita akan jadikan postingannya ya. Jadi ini postingan yang akan kita jadikan kata. Jadi ini keyword yang akan kita jadikan di postingan ya, di postingan blog kita ini. Seperti ini. Demikianlah bagaimana cara kita untuk menentukan kata kunci apa yang tepat untuk dijadikan postingan di blog kita ya. Nah, kita sudah menentukan, kita riset. Nah, ini yang paling penting yaitu melakukan riset. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya ya mengenai bagaimana cara kita menulis artikel di blog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.